Baik, jadi kemarin untuk UKOM, jadi sekali lagi ya, apa yang saya sampaikan ini adalah yang merupakan pengalaman saya. Jadi yang kemarin saya lakukan, pengalaman saya pada saat mengikuti UKOM dan alhamdulillah bisa lulus. Yang pertama itu kita mesti yakin dulu bahwa kita bisa ya. Tanpa keyakinan kita, kalau kita nggak yakin dengan diri sendiri ya semangatnya kurang kalau buat saya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mesti yakin dulu sama semangatnya kita pasti bisa ya, pasti bisa lulus. Kemudian juga jangan lupa persyaratan. Persyaratan ini SKP 2 tahun terakhir Ibu, Bapak Ibu lengkap ya SKP-nya ya, mulai dari SKP-nya, kemudian penilaian kinerjanya, sampai dengan evaluasinya itu juga semuanya disertakan Bapak Ibu ya. Karena kalau hanya SKP-nya saja juga tidak bisa, tapi harus lengkap semuanya 2 tahun terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti tahun ini berarti yang tahun 2023 dan yang tahun 2024. Kemudian juga Pak Konversi, pastikan juga Pak Konversinya itu nilainya sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti UKOM Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya nilainya belum memenuhi persyaratan ya nanti tidak bisa mengikuti UKOM, tidak dinyatakan lulus berkas. Kemudian yang selanjutnya itu ada SK jabatan terakhir. Jangan lupa kalau SK jabatan terakhir itu biasanya nanti akan dilampiri juga dengan ini Bapak Ibu apa? Ada SK pengalian dan SK penempatan pada saat pertama kali kita bergabung dengan BKKBN Pusat ya. Itu ada. Jadi SK jabatannya dengan SK pengalihan dan juga SK penempatannya dijadikan satu dalam satu file Bapak Ibu ya. Kemudian yang Oh, selanjutnya berarti pelajari seperti modul-modul ya, karena modul itu sangat bermanfaat dan juga sangat membantu kita Bapak Ibu. Jadi kalau modul itu kalau harus mempelajari lembar per lembarnya, halaman per halamannya, sepertinya kita akan kehabisan waktu, tapi paling tidak kita bisa memahami apa sih isi dari modul tersebut. Jadi kalau misalnya modul KIE itu berarti isinya apa saja. Jadi kita akan lebih mempermudah dalam mempelajari. Kemudian latihan soal-soal juga penting Bapak Ibu ya. Dan meskipun mungkin soal-soal yang kita pelajari belum tentu keluar pada saat hukum, tetapi tidak ada salahnya ketika kita mempelajari sebagai bahan pengayaan seperti itu. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran di e-sertifikasi itu nanti pasti akan melalui beberapa approval ya yang kalau sudah syaratnya lengkap nanti ada approval provinsi kemudian juga ada approval pusat kemudian baru nanti bisa mengikuti ujian. Saya tanyakan dulu Pak Made sudah mengikuti ujian yang sebelumnya atau besok mau pertama kali ujian Pak? sudah, sudah pernah 1 kali. Sudah pernah 1 kali tahun lalu Pak. Iya, gagal. Nggak apa-apa Pak, itu berarti keberhasilan yang tertunda gitu Pak ya. Mudah-mudahan. Tapi tetap optimis Pak. Siapa tahu di tahun ini nanti Bapak bisa lulus dan lebih gampang soal-soalnya. Harapannya Ya, begitu ya mudah-mudahan. Pak. Iya. Nah, baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Untuk nanti beruji kompetensi, ada 3 kompetensi yang akan diujikan. Ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan juga kompetensi sosiokultural. Nah, untuk kompetensi teknis ini Bapak Ibu adalah sebenarnya berhubungan dengan tugas-tugas yang sudah kita lakukan setiap hari. Jadi kompetensi teknis ini sebaiknya kita untuk penilaiannya itu kita maksimalkan di kompetensi teknis Bapak Ibu. Artinya di kompetensi teknis itu paling tidak kita bisa menjawab banyak jawaban-jawaban dengan benar ya. Karena Hmm. ini sudah tidak terlalu asing sebenarnya dengan apa yang kita laksanakan di lapangan. Karena sudah berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini sebenarnya lebih menilai kepada apa soal-soalnya itu adalah bagaimana pengetahuan atau keterampilan kita serta sikap kita dalam organisasi. Jadi dalam dalam pekerjaan kita sehari-hari itu bagaimana yang kaitannya dengan organisasi, seberapa pengetahuan kita pada masalah-masalah manajerial. Kemudian selanjutnya untuk sosiokultural ini lebih kepada penilaian dalam hal apa ya soalnya itu kepekaan atau terhadap eh, budaya kerja, Bapak Ibu, nggih. Kemudian juga bagaimana kita punya kemampuan berinteraksi sosial. Hanya saja mungkin nanti soal-soalnya itu semua adalah soal-soal yang perlu analisis atau perlu pencermatan dalam memberikan jawaban. Kemudian untuk kompetensi teknis ini nanti masih
Yang pertama ada penyusunan tentang kebijakan Bangga Kencana, kemudian juga ada advokasi kebijakan Bangga Kencana, ada juga fasilitasi kemitraan, pencatatan dan pelaporan Bangga Kencana, seperti misalnya SIGA, kemudian analisis data dan informasi Bangga Kencana dan KI Bangga Kencana. Ini semuanya ada di modul ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan aja nanti dipelajari di modulnya, dibaca bagian-bagian modulnya, kemudian eh, nanti bisa apa modul-modul itu bisa dipisahkan Bapak Ibu ya. Jadi modul yang sudah diberikan oleh Pak Bambang di link nanti bisa dipisahkan mana yang modul berkaitan dengan kompetensi teknis, mana modul yang berkaitan dengan manajerial dan mana modul yang berkaitan dengan sosiokultural bisa dipisahkan biar kita lebih mudah dalam mempelajarinya. Adalah tentang kompetensi manajerial. Kalau kompetensi manajerial itu nanti masih berbicara soal integritas, kemudian ada kerjasama, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, ada pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, serta mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Jadi soal-soalnya nanti akan berkisar pada pembahasan ini. Kemudian untuk sosiokultural itu berkaitan dengan perekat bangsa, Bapak Ibu ya. Seperti tadi dengan kaitannya dengan perbedaan budaya atau interaksi sosial ada di kompetensi sosiokultural. Jadi masih kompetensinya ada tiga, Bapak Ibu. Teknis, manajerial, dan juga sosiokultural. Nah, kemudian kemarin pada saat saya mengikuti uji kompetensi, itu yang pertama saya lakukan adalah mempersiapkan materi yang akan dipelajari. Sudah jelas Bapak Ibu ya. Kita sudah tahu kompetensi tadi seperti saya sampaikan, kompetensi teknis itu apa saja, manajerial apa saja, sosiokultural apa saja, kita sudah tahu materi-materinya. Jadi sejak sekarang bolehlah Bapak Ibu untuk apa mulai mempelajari materi-materinya ya. Hmm. Kemudian selanjutnya adalah melakukan analisis jawaban. Ada jawaban benar di antara jawaban yang salah. Ya. Kalau jawaban benar di antara jawaban yang salah, ini pasti lebih mudah bagi kita untuk menemukan jawabannya, Bapak Ibu. Kemudian ada juga jawaban yang paling benar di antara jawaban yang benar. Ini yang kadang kita harus berhati-hati mencermati berulang-ulang ya kalimat-kalimat dalam soalnya. Karena apa? Bisa saja jawaban itu nampaknya sudah benar, tapi ternyata ada jawaban yang lebih benar lagi. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi Hmm. bisa dicari jawaban yang paling benar di antara jawaban yang benar. Mungkin akan lebih mudah ketika kita menemukan soal yang jelas-jelas jawabannya benar di antara jawaban yang salah. Nah, tetapi ada juga soal yang mencari jawaban yang paling benar di antara jawaban yang paling benar. Jadi kuncinya adalah melakukan analisis, kemudian mencari kata kunci soalnya, kemudian kita cari jawaban yang paling tepat. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu adalah pentingnya manajemen waktu, mengatur lamanya waktu untuk mengerjakan setiap soal. Jadi untuk manajemen waktu ini kita bisa menerapkan dengan menghitung. Kalau kita 1 jam, ujiannya itu kan 3 jam. Kalau saya kemarin kebetulan 3 jam, Bapak Ibu ya, dengan 100 soal kita bisa membagi. Namun saya sarankan tidak setiap soal eh, dibagi dengan waktu yang sama. Karena apa? Ada soal yang pendek kalimatnya, ada juga soal yang panjang sekali. Jadi kita bisa membagikan waktu. Kalau soal itu memang eh, pendek kalimatnya, kemudian jawabannya itu ada jawaban benar dan ada jawaban salah, itu pasti akan membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan soal yang kalimatnya panjang, butuh jawaban yang panjang, ya. Jadi manajemen waktu ini sangat penting sekali, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami standar kompetensi jawaban sesuai jabatan yang akan kita ikuti uji kompetensinya. Bisa dipelajari di Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor SKJ 4 tahun 2002 tentang standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana. Di sini nanti ada Bapak Ibu di SKJ 4 untuk masing-masing jenjang jabatan ada penjelasannya nih tentang standar kompetensinya. Jadi misalnya kompetensinya apa, kemudian levelnya berapa, kemudian deskripsinya seperti apa, serta indikatornya seperti apa. Misalnya, ahli muda itu ada misalnya kompetensi tadi, kompetensi manajerial ya untuk integritas. Nanti di situ bisa dijelaskan juga, oh deskripsinya seperti apa untuk yang ahli muda.
Sehingga nanti kalau kita bisa memahami isi dari SKJ 4 tahun 2022 ini akan lebih mudah ketika kita membaca di soalnya Bapak Ibu. Karena kita sudah tahu standar kompetensi jabatannya. Kemudian yang selanjutnya adalah update informasi terbaru tentang Kementerian Bangga, baik lembaganya maupun programnya. Karena pastinya dengan sekarang kelembagaan yang baru berubah menjadi kementerian, pasti akan ada perbedaan dibanding yang kemarin. Atau mungkin juga visi misi Bapak Ibu, bisa saja visi misi bisa ada perubahan. Nah, ini juga harus kita selalu update. Kita harus selalu mencari informasi-informasi yang terbaru. Kemudian yang selanjutnya itu kita bisa deh buat follow media sosial Kementerian Bangga ke BKKBN serta mengikuti informasi yang ada. Karena kan biasanya kalau di IG-nya itu kan banyak informasi Bapak Ibu yang bisa kita baca atau menjadi referensi kita untuk menjawab soal-soal nanti ya. Jadi intinya dalam menjawab soal kita siapkan dulu modul-modulnya, kemudian materi soal-soalnya, materi modulnya, isinya ya. Kita harus paham dulu kalau modul kebijakan program itu apa, modul KIE apa, modul advokasi apa itu bisa kita pelajari dulu. Kita tahu dulu isinya apa. Nah, kemarin kebetulan waktu saya mengikuti ujian itu juga banyak soal-soal yang soalnya itu adalah butuh analisis Bapak Ibu ya. Jadi seperti misalnya tentang advokasi itu ada banyak analisisnya. Bahkan kita disajikan dengan soal-soal tentang isu-isu strategis seperti itu. Nah, itu juga perlu kita pelajari Bapak Ibu sehingga nanti kita akan lebih mudah dalam mengerjakan soal-soalnya. Eh, Nanti kalau tahun kemarin pada saat saya mengikuti yang membuat video kan hanya yang dari ahli muda ke ahli madya. Tetapi untuk Media. tahun ini kita belum tahu apakah hanya ahli muda yang ke ahli madya yang membuat video atau semua nanti harus eh, apakah semua nanti harus membuat video kita juga Iya, belum tahu Bapak Ibu ya. Tapi iya. tetap akan saya sharingkan kemarin bagaimana pengalaman saya pada saat membuat makalah dan video inovasi ini. Jadi yang pertama karena kemarin kami diberikan waktu sedikit sekali Bapak Ibu ya. Jadi untuk membuat video ini justru kita diberikan waktu sebelum pengumuman kita bisa lulus mengikuti lulus persyaratan UKOM atau belum kita sudah harus untuk mengirim videonya. Oke, jadi memang kemarin waktunya sangat terbatas. Kita hanya punya waktu 1 minggu, Bapak Ibu kurang lebihnya ya 1 minggu untuk membuat video ini. Jadi yang pertama adalah ketika membuat makalah dan video inovasi ini, kita sebaiknya bisa menuliskan inovasi yang kita buat sendiri dalam makalah, bukan menuliskan atau menjelaskan inovasi yang dibuat oleh pihak lain. Misalnya mitra kerja kita punya inovasi, kemudian itu yang kita tuliskan. Nah, sebaiknya kita membuat inovasi kita sendiri, Bapak Ibu ya, sehingga Hmm. nanti ukuran keberhasilannya itu akan lebih terlihat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah makalah menjelaskan kondisi before after inovasi dibuat dan dilakukan. Karena ini untuk melihat perubahan dan untuk mengukur seberapa besar keberhasilan dari inovasi yang kita lakukan. Kalau memang inovasinya itu berhasil, maka akan ditemukan banyak perubahan setelah inovasi ini dijalankan. Tentunya perubahan yang lebih baik, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah inovasi dapat dibuat dengan memanfaatkan kegiatan yang ada di wilayah binaan. Inovasi itu tidak harus selalu menciptakan sesuatu yang baru, Pak Ibu. Tetapi inovasi itu bisa juga dengan mengembangkan yang sudah ada. Ya, jadi misalkan di tempat Bapak Ibu sudah ada program untuk stunting, untuk makanan asupan bergizi stunting. Nah, kita bisa mengembangkan dari kegiatan tersebut. Apa yang akan kita ambil atau yang akan kita kembangkan menjadi sebuah inovasi yang kita lakukan. Seperti yang kemarin saya lakukan, Bapak Ibu ya, dengan inovasi saya, Ayo Ting Ting Bucin Terasi, Ayo Cegah Stunting dengan Budaya Cinta Literasi. Nah, ini kemarin saya memanfaatkan adanya kegiatan edukasi menu berbasis pangan lokal, kemudian saya padukan dengan potensi yang ada di desa, yaitu adanya perpustakaan desa yang memang kondisinya sudah sangat representatif ya, artinya perpustakaannya itu sudah bagus, baik secara gedungnya, terus pemanfaatannya. Nah, dari situlah saya kolaborasikan dengan program
edukasi menu berbasis pangan lokal. Nah, kegiatannya kita padukan sehingga bisa menjadi sebuah inovasi tidak hanya bagaimana kegiatan itu memberikan edukasi tentang menu berbasis pangan lokal saja atau pemberian makanan bergizi, tetapi juga ada kegiatan lainnya yaitu kegiatan dari perpustakaannya. Saya ambil kegiatan literasinya. Nah, saya padukan, kemudian dari situ bisa terlihat progresnya. Oh, ternyata misalnya kemarin kita ada kegiatannya literasi baca, yaitu dengan kegiatan mendongeng yang dilakukan pada saat distribusi menu sehat. Jadi anak-anak kita kumpulkan yang menjadi sasaran, kemudian sebelum makanan ini didistribusikan, mereka kita beri kegiatan membaca dongeng yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian juga ada kegiatan literasi lainnya, seperti literasi seni, kemudian juga ada apa? eh, Menggambar, mewarnai yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan kegiatan pemberian makanan bergizi tersebut. Sehingga apa? Anak-anak sangat menikmati. Anak-anak sudah kita bikin happy dulu, Bapak Ibu, dengan kegiatan literasi itu. Nah, karena terbawa happy, maka itu berdampak pada eh, mereka dalam menikmati makanan. Yang awalnya mungkin males makan, tapi karena sudah happy, jadi sambil menikmati, sambil mendengarkan dongeng, mereka sambil makan. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah memberikan hasil yang lumayan bagus ya. Dari 20 sasaran itu, sebanyak 16 anak bertambah tinggi badan, bertambah berat badan, dua anak bertambah tinggi badan tapi berat badannya turun. Kemudian yang dua anak itu bertambah tinggi badan, berat badannya tetap. Tapi eh, yang penting dari 16 anak itu sudah mengalami penambahan tinggi badan dan juga berat badan. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu, keberhasilan dari inovasi ini dapat dibuktikan melalui data, video, foto, grafik, atau yang lainnya. Jadi, dari inovasi ini kita bisa membaca keberhasilannya itu melalui data. Atau mungkin juga kalau dalam inovasi ini kita membuat video, ini bisa kita lakukan dengan videonya misalnya kita upload di YouTube. Nah, dari situ kita bisa tahu ini seberapa banyak yang nonton video edukasi ini, kemudian juga seberapa banyak yang komen, itu bisa kita lihat. Kalau seandainya yang melihat itu banyak, berarti kita bisa memperkirakan ada sekian orang yang bisa teredukasi dengan video ini. Atau mungkin juga dengan foto-foto kegiatannya Bapak Ibu ya, sebagai bukti dari inovasinya, atau juga dengan grafik. Nah, kemudian dalam membuat inovasi ini, kita juga tidak ada salahnya melakukan diskusi dengan orang-orang yang dapat memberikan masukan, saran maupun kritik terhadap inovasi yang dibuat ya. Jadi tidak hanya berdasarkan kita sendiri, tapi kita bisa juga meminta pendapat orang lain yang tentunya bisa memberikan masukan-masukan yang positif terhadap inovasi kita. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang harus kita eh, lakukan atau yang kemarin saya lakukan ya, mohon maaf. Yang saya lakukan yang pertama itu jelas Bapak Ibu ya. Berdoa adalah hal yang utama yang harus dilakukan saat persiapan UKOM maupun pada saat UKOM. Selanjutnya, kita pastikan kita sudah mengetahui di mana lokasi UKOM kita dilaksanakan. Jadi kalau misal lokasinya memang jauh dari tempat kita bekerja atau tempat kita tinggal, maka tidak ada salahnya 1 hari sebelumnya kita sudah berada di eh, di kota tempat UKOM itu akan dilaksanakan, di daerah tempat UKOM itu akan dilaksanakan. Seperti kemarin saya harus melaksanakan UKOM di Semarang, Bapak Ibu, di mana jarak Kebumen dengan Semarang itu lebih dari 5 jam. Nah, jadi kalau kita berangkat pagi-pagi sangat tidak mungkin kita mengikuti UKOM di jam 8 pagi. Jadi sehari sebelumnya kita bisa berangkat. Nah, kebetulan kemarin kami di Jawa Tengah sudah difasilitasi oleh teman-teman DPD IPKB Jateng. Jadi bagi teman-teman yang jauh kemarin kami disediakan tempat untuk menginap. Kemudian yang selanjutnya adalah datang lebih awal Bapak Ibu ya. Ini penting sekali. 30 menit sebelum UKOM itu dimulai kita paling tidak sudah ada di lokasi. Sehingga kita bisa mencari tahu suasananya bagaimana, kemudian di mana kita harus mencari tempat duduk yang aman buat kita, kemudian juga kalau itu mungkin dilakukan di sebuah tempat seperti lab komputer, kami kemarin di Jawa Tengah melaksanakannya di lab komputer di SMK.
Negeri Satu Semarang, Bapak Ibu. Jadi kita bisa memilih perangkat mana yang harus kita gunakan, yang kira-kira nanti akan menjadi nyaman untuk kita mengerjakan UKOM. Nah, namun demikian, meskipun kita sudah diberikan fasilitas di tempat lab komputer, tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu kita tetap membawa laptop ya sebagai backup kalau mungkin nanti tiba-tiba perangkat yang kita gunakan itu mengalami masalah. Nah, pastikan juga kita semua apa dengan perangkat yang kita bawa itu juga dalam kondisi yang baik. Kemudian pada saat malam sebelum UKOM itu eh, saya justru malah istirahat Bapak Ibu. Jadi saya tidak kemudian melembur belajar tidak karena paginya menghadapi UKOM itu pasti akan membutuhkan energi yang besar. Jadi malamnya kita perlu istirahat. Kalau saya malam sebelum UKOM, saya tidak belajar apapun, tapi malah untuk istirahat Bapak Ibu, sehingga pagi itu bisa fresh untuk mengikuti UKOM ya. Sebagian besar teman-teman ada yang kadang cenderung di malam hari menjelang UKOM itu justru malah masih sibuk belajar. Nah, itu akan sangat menguras tenaga ya, karena pagi itu sudah harus bangun pagi, kemudian juga harus mempersiapkan untuk segera sampai di lokasi UKOM, karena kita perlu pertimbangan juga Bapak Ibu tentang apa lalu lintas juga kita perlu menjadi pertimbangan karena kondisi lalu lintas mungkin kita tidak tahu seberapa macetnya atau mungkin bagaimana kondisi kita di perjalanan lancar apa tidak kita tidak pernah bisa memprediksi. Jadi alangkah baiknya kalau kita memang mempersiapkan waktunya juga mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Kemudian jangan lupa sarapan Bapak Ibu ya ini penting ya. Kalau kita mau UKOM, kita perlu sarapan. Apapun bentuknya biar kita tetap kuat nih buat ngadepin soal-soal ya. Dan bawa bekal juga nggak kalah pentingnya boleh Bapak Ibu karena selama pelaksanaan apa kom kita boleh tetap minum itu nggak masalah. Kita boleh makan boleh ya. Kemudian eh, gunanya kita datang lebih awal Bapak Ibu, kita bisa memilih posisi atau tempat duduk yang nyaman ya. Karena kalau kita datangnya sudah waktunya sudah mepet dengan pelaksanaan hukum, pasti kita akan merasa terburu-buru. Kemudian kita juga akan apa ya, akan sulit untuk mencari tempat yang nyaman begitu. Hmm. Kemudian selanjutnya, seperti di awal sudah saya sampaikan bahwa pastikan juga kondisi perangkat yang digunakan untuk UKOM dalam kondisi terbaik, Bapak Ibu ya. Dan jangan mengandalkan WiFi yang ada di lokasi ujian ya. Jadi pastikan juga Bapak Ibu punya kuota yang mencukupi di HP-nya masing-masing ya. Karena bisa saja tiba-tiba mungkin nanti WiFi-nya tuh mengalami trouble, error ya. Iya. Apalagi kalau sekarang mohon maaf kalau di tempat saya Bapak Ibu musim hujan, kalau hujannya deras ini di wilayah kerja saya itu kadang juga bisa mengalami gangguan sinyal. Nah, jadi nggak ada salahnya tetap membawa perangkat sendiri HP yang pastinya juga sudah dicukupkan untuk kuotanya. Hmm. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, kita tetap harus percaya ya sama doa dan kerja keras. Kita nggak jangan banyak berharap pada keberuntungan ya. Dan buat Bapak Ibu semuanya tentunya yang nanti akan mengikuti UKOM, saya yakin bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang keren dan juga orang-orang yang luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu itu kemarin tips yang bisa saya sampaikan. Jadi yang saya lakukan yang kemarin pada saat UKOM itu saya terapkan. Jadi memang kuncinya itu tetap pada pencermatan terhadap soal-soal Bapak Ibu ya, karena soal-soal itu memang ada soal-soal yang mudah, tapi ada juga soal-soal yang perlu dicermati lebih lama lagi. Karena soalnya juga kemarin pada saat saya mengikuti UKOM itu kebanyakan tuh soalnya soal soal cerita Bapak Ibu ya. Jadi bukan soal-soal yang langsung kita bisa menemukan jawaban yang benar di antara jawaban salah, tapi justru kita ketemu dengan soal-soal yang sebenarnya membuat kita harus apa ya lebih banyak berpikir ini sebenarnya jawabannya yang mana, kata kunci soalnya di mana. Karena apa biasanya kalau kata kunci soal tuh bisa kita ketemukan di akhir ataupun juga di eh, awal soal. Jadi kalau kita sudah tahu kata kunci soalnya, itu akan lebih mudah kita untuk memahami soal dan mencari jawabannya. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk tips dan trik dalam mengikuti UKOM, tentunya berdasarkan kemarin pengalaman saya Bapak Ibu ya. Tapi siapa tahu besok ketika Bapak Ibu mengikuti UKOM, mungkin Bapak Ibu sudah punya trik dan tips yang mungkin
eh, jauh lebih baik, jauh bisa diterapkan dan lebih apa? Lebih mendukung Bapak Ibu untuk lulus UKOM ya. Jadi pada intinya keberhasilan UKOM itu tetap bergantung pada seberapa besar Bapak Ibu usaha kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi UKOM ini. Begitu